Martina Cornelia Sinarti Jilon adalah seorang gadis cantik dari suku Dayak, Kalimantan. Ia dibesarkan di tengah keluarga non-muslim. Pada tahun 2017, Martina yang awalnya membenci Islam, tiba-tiba merasa ada yang janggal dengan agamanya. Orang tuanya dari apa? Suku apa? Dayak. Dua-duanya? Dua-duanya. Domi dulu waktu mau masuk Islam tuh prosesnya gimana? Saya dari tahun 2019 itu sebenarnya udah puncak-puncaknya ngerasa ragu-ragu dengan agama saya sebelumnya. 2019? 2019. Berarti kira-kira setahun sebelumnya? Ya, setahun sebelumnya. Pikir kan kok ribet banget ya gitu. Maksudnya seorang Tuhan harus rela turun ke dunia. Kok seorang Tuhan? Emang Tuhan orang? Kan gimana lagi kok? Setuhan gitu. Saya juga bingung kan jadi. Iya. Karena Tuhan ini ya memang sih dia juga menyampaikan memang bentuk rupanya Allah itu seperti rupanya manusia. Jadi ya kita bingung juga kan. Ya Tuhan itu saya sempat pikir juga kok. Tuhan ini wujudnya ya apakah memang seperti itu? Karena kita ini macam-macam suku dan ras katanya. Nah, kalau orang Asia tuh ya pendek. Habis itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang lebar matanya. Habis itu ada yang keriting, ada yang lurus. Habis itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Dari situ saya udah mikir kok. Iya ya. Masa saya harus menghormati orang Eropa karena mirip dengan Tuhan saya gitu. Panggilannya Dominikus saja atau Domi aja? Sebenarnya kalau nama gaul di kuliahan itu Bang Domi. Oh, Bang Domi. Oke, berarti panggilnya Domi ya? Domi boleh. Kuliah di mana dulu? Saya di Universitas Tanjung Pura, Untan, di Pontianak. Di Pontianak? Di Memang Pontianak. asli Pontianak? Memang. Kalau asli itu Sanggau. Sanggau tuh berapa jauh dari Pontianak? Sanggau ya sekitar 90 km lah. 90 km. Orang tua memang asli sana, Sanggau? Asli. Orang tuanya dari apa? Suku apa? Dayak. Dua-duanya? Dua-dua ya. Memang tempat Dayak memang di situ? Memang. Di Sanggau ya? Iya. Pusatnya gitu? Ya, memang Dayak. Nah, terus orang tuanya sama, maksudnya hijrah ke Pontianak gitu? Kalau hijrahnya baru saya nih hijrah. Cuman belakangan ini selama saya Islam ini, bapak saya juga ikut ke Pontianak. Oh, jadi ibu masih di Sanggau? Ibu masih di Sanggau. Bapak ikut Domi ke Pontianak? Pontianak. Ngapain? Ini ngawasi nanti gimana? Mungkin bisa jadi ngawasi ya. Nah, boleh nggak cerita sedikit? Domi dulu waktu mau masuk Islam tuh prosesnya gimana? Insya Allah. Flashback lagi nih kok. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya dari tahun 2019 itu sebenarnya udah puncak-puncaknya ngerasa ragu-ragu dengan agama saya sebelumnya. 2019? 2019. Berarti kira-kira setahun sebelumnya? Ya, setahun sebelumnya. Karena memang waktu itu saya sudah, ya nama juga circle saya waktu itu di bangku kuliah itu rata-rata muslim kok. Jadi ya tahulah aktivitas muslim itu. Tadinya saya kan nggak tahu. Tadinya saya pikir muslim ini ngapain sih aktivitasnya? Ngapain sih mereka harus capek-capek ibadah gitu kan 5 waktu? Saya pikir ya di agama saya sebelumnya lebih enak gitu, seminggu sekali. Bahkan ya hari perayaan juga nggak banyak gitu. Ya bagi saya ya iman saya tentang Yesus ya udah cukup gitu. Tapi saya ngeliat teman-teman saya yang muslim kok sedikit-sedikit ibadah. Ya awalnya memang ngerasanya tuh kok kayak mau bajir sekali ya waktunya ya gitu. Pas kita lagi asik-asik kerja kuliah kan, kerja kelompok. Tak lama izin sholat. Ya kapan selesainya saya bilang kan. Dikit-dikit sholat. Dikit-dikit sholat. Ini sih nggak selesai nanti tugas kita nih saya. Terus? Nah, nggak lama setelah itu ya udahlah. Saya bilang mungkin itu urusan mereka lah. Nggak lama setelah itu pas momen Ramadan ini kok. Momen Ramadan ini katanya yuk kita ngumpul-ngumpul di bulan Ramadan. Dan kebetulan di circle itu ya paling saya 3 orang lah yang non muslim. Dan kami diajak juga ikut buka bersama, ikut juga bahkan nginap di tempat teman yang muslim itu sahur juga. Jadi kayak mikir kan, gimana sih kok penasaran rasanya kok mereka harus tahan puasa gitu kan 1 harian. Ya enggak lama setelah itu karena ngerasa kita bareng-bareng terus, ya pengen juga ngerasain namanya puasa ceritanya. Jadi ikut puasa nih kok. Alhamdulillah
ketika sahur di subuh hari ini kan jam 3 udah dibangunin kan, sahur katanya. Sahur lah kita, makan bareng-bareng. Waktu itu memang di situ nggak ada orang tua sih, maksudnya ya kita anak-anak kuliah lah, ngumpul-ngumpul. Akhirnya kita sahur kan, sahur-sahur, diajak lah ini keliling-keliling cari makan di tempat makan, makan. Tapi ingat ya katanya, puasa juga ya. Gitu. Jangan sahurnya aja, nggak puasa. Nanti kita buka bareng-bareng lagi, kata teman kan. Oh boleh katanya. Nggak lama setelah itu, saya sempat itu mau buka itu kan, untung teman ngelihat kan. Katanya tadi mau bareng-bareng bukanya, katanya kan. Nggak lama setelah itu, oh iya ya, nggak apa-apa lah, coba tahan, itu udah lumayan kok. Setengah hari itu rasanya udah gimana ya, rasanya mikirnya nasi padang terus kok. Setengah hari udah mikirin nasi padang. Sorenya mikirin apa itu? Udah tahu dah, itu udah mikirin apa gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tak lama tuh ya kayak nunggu sesuatu jadinya kok. Teman-teman bilang, ayo kita buka. Alhamdulillah buka bareng-bareng. Waktu itu bukanya kita nggak ngumpul di tempat biasa, nggak ngumpul ya di kafe atau gimana. Tapi kita ngumpul waktu itu ada acara kalau di kampus itu ada buka bersama. Jadi ikutlah ceritanya, ikut bareng-bareng sama teman-teman tuh. Yang non muslim juga cewek. Duanya cewek non muslim, satunya saya sendiri non muslim. Ikutlah. Tapi saya kan nggak nampak kok. Nggak harus seperti penampilan, yang penting rapi aja udah dianggap Islam kan. Jadi teman saya yang dua cewek ini malah nampak sekali kan, maksudnya nggak pakai hijab kan, ini cewek. Acara muslim juga kan. Akhirnya di situ ikut bareng-bareng. Ini Bang Domi kan kata kawan kan? Iya, ikut bareng-bareng puasa katanya. Ikut membersamai. Gitu kan, asik. Membersamai. Udah lama setelah itu makan kan, ada yang beda kok rasanya kok. Apa? Rasanya kok legit banget ya, ini air putih ya. Padahal air putih doang. Karena udah nungguin gitu ya. Iya, nungguin. Ya Allah, ini puasa gitu kan mikirnya. Ini puasa katanya. Akhirnya makan yang lain-lain, apalagi makanannya kan kerasa gitu nikmatnya. Selama ini kan makan ya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi kok ini ada yang beda rasanya. Nah dari situlah mulai penasaran nih dengan Islam. Tidak lama setelah itu ya ternyata saya tuh punya teman di kampus. Satu tempat, satu prodi, satu angkatan, dan kebetulan sempat akrab juga sebelum hijrah. Beliau tadinya nggak hijrah, tapi ketika udah hijrah, dia tiap hari pengen nyampain tentang Islam terus. Nah, gak lama setelah itu, dia ngajak itu random sih, bukan hanya yang non Muslim juga, bukan hanya yang Muslim aja, tapi non Muslim juga. Nah, gak lama setelah itu, dia bilang, yuk kita ngomongin tentang agama katanya. Pengen penasaran dengan agamamu katanya kan. Oke, gak lama setelah itu, saya bilang, tentang apa dulu ini? Saya bilang, tentang Tuhan katanya. Trinitas. Ngomong tentang itu kan. Alhamdulillah, saya langsung terima lah. Udah lama setelah itu dia ngomongin, kalian bukannya nyembah berhala ya katanya kan. Aduh, kok makin baru gak duduk kan, tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu kan, ya sakit juga hati. Waduh, pedes amat itu nanyanya. Kami itu pertama dibilang kami nyembah patung kan waktu itu, karena Katolik kan pakai patung kan. Saya bilang kami tidak nyembah patung, kami ini menghargai historinya. Kami itu ibaratkan ya, itu patung itu hanya sebagai bentuk atau wujud di mana kami bisa melihat histori masa lalu. Nah, enggak, tetap aja nyembah berhala katanya, itu kan ada patungnya. Nah, memang Islam sendiri gimana? Kalian enggak ada benda yang bisa ditunjukkan, enggak ada wujud Tuhan kalian juga, dan gimana proses perjalanan sejarahnya gitu, dan kita enggak tahu. Enggak lama setelah itu, ya saya juga ya penasaran juga ya kok, maksudnya tuh ngapain nanyain seperti ini. Sampai ke Trinitas juga kan ditanyakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus kan. Nah, enggak lama setelah debat itu ya, enggak lama sih kok, maksudnya tuh ya jengkel juga rasanya kan. Udah ditanya nyembah berhala kan. Untung gak berantem tuh ya? Iya, untung gak berantem. Tapi setelah itu dia bilang, tahu nggak kalian itu kafir katanya kan? Waduh. Ini kan sakit hati. Kalau saya, doktrinnya dari kecil itu yang namanya kafir itu orang yang tidak punya agama. Jadi kan lebih sakit. Iya, betul. Nah, saya tidak terima kalau dibilang kafir. Kami punya agama, saya punya Tuhan, bilang kan. Ya tetap aja kafir katanya kan. Emang kafir itu gimana konsepnya? Dia bilang, nggak usah sakit hati lah katanya. Kafir ini kan lembut sebenarnya katanya. Orang yang menutup diri dari kebenaran katanya.
tetap aja itu bagi saya itu orang tidak punya agama lah, kafir itu. Ateis gitu ya? Ateis gitu. Itu cocok tuh bilang kafir. Gak lama setelah itu kan minta bantu lah sama yang teman juga ada yang terpancing kan, masa yang Protestan juga kan. Bilang, bukannya kalian kafir juga ya, kata yang Muslim kan. Memang agak jengkelin orang ini, yang Muslim ini. Dia bilang, ya Protestan bilang, yang kafir itu yang Katolik. Bukan dukungin saya. Padahal sama-sama Yesus loh. Oh, yang Protestan bilang yang kafir Katolik. Iya. Kami nggak punya patung katanya. Yang punya patung tuh yang Katolik katanya. Terus? Itu yang syirik katanya. Aduh. Kesal juga saya kan. Bukan saudara nih. Insya Allah. Tidak lama setelah itu, nah inilah kami itu ada acara keagamaan. Kebetulan ya moga-moga lah dosennya bisa lihat juga lah. Bismillah, karena udah selesai juga kuliah kan. Gitu. Jadi kami di satu agenda, kebetulan saya waktu itu tutor di agama Katolik di kampus. Jadi kayak dapat amanah sebagai yang pembimbing Katoliknya. Di tempat kuliahnya seperti itu sebutannya. Dan kita waktu itu ada pertemuan khusus untuk membahas tentang Quran. Nah, tertutup sifatnya. Jadi Quran dengan Bible. Nah, jadi di situ dibandingkan 2 slide. Ini yang Quran, terjemahan sih waktu itu. Habis itu ini yang Bible. Nah, itu kami kami disampaikan tentang perbandingan. Kayaknya ini Quran ini nyontek nih katanya. Coba dilihat banyak persamaan-persamaan dari kitab-kitab mereka yang ternyata isinya juga ada di kita gitu. Ini mereka nyontek nih. Terus kita lihat ternyata memang betul. Ada kan Abraham di agama yang kita, tapi Ibrahim diubah kan, Ismail gitu. Habis itu Yusuf, Yosef di agama kita. Jadi mikirnya, oh iya ya, kok banyak kemiripan ya. Nah di situ muncullah stigma bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang nyontek. Nah saya nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya tahunya udah kami didoktrin ini Nabi Muhammad atau orang Islam ini nyontek lah intinya. Nah terus nggak lama setelah itu saya juga nanya, Pak itu babi itu kenapa bisa ini ya, nggak haram ya di perjanjian baru ya? Sempat juga nanya kayak gitu kan. Nah katanya perjanjian lama kan itu haram mutlak. Memang haram. Dalam masalah itu dari bapaknya bilang itu kan di perjanjian baru udah diubah itu, maksudnya tuh di situ yang haram itu babi hutan, babi peliharaan boleh katanya. Tapi kan sama-sama babi Pak katanya. Terus? Tapi dia bilang enggak katanya. Nah kalau yang namanya babi hutan itu bisa dihalalkan katanya caranya. Waduh. Gimana Pak? Ya tinggal ini kan kita lihat dari makannya. Kalau babi hutan kan kita nggak ngatur makannya, pola makannya sembarangan. Tapi kalau babi peliharaan itu kan boleh dimakan karena kita yang ngurusin katanya. Nah begitu juga kalau babi hutan diambil, dipelihara, akhirnya kita kasih makan, halal udah babinya. Ya Allah saya bilang, kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Itulah. Mau saya tunjukin nih yang tulisannya bukan babi hutan. Iya, boleh. Saya belum. Ini ngomongin babi nih jadinya. Jadi ngomong babi ya. Jadi pengen tunjukin aja. Siap kok. Nih. Di sini apa tulisannya? Muhammad ya. Yang kuning ini, Demikian juga babi hutan karena babi apa? Babi hutan apa babi aja? Babi hutan ini. Oh babi hutan. Ya. Kalau ini? Babi apa? Yang ini kok. Iya, yang babi juga najis. Ini babi hutan apa babi aja? Ada hutannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini? Ada. Ini sama-sama LAI. Yang satu babi hutan, yang satu bukan, nggak ada babi hutan. Gimana? Tulisannya cuma babi aja. Iya ya. Nah, gimana dong? Berarti saya selama ini salah baca kitab nih kok. Ya itu kan memang bisa berubah begitu. Iya kok. Nah, saya tunjukin lagi. Nah ini. Ini dunia baru. Iya. Coba. Beda kan? Beda kok. Nih, yang di sini ada babi hutannya nggak? Ayat 7. Ada nggak babi hutannya? Nggak ada babi hutan. Babi aja kan? Iya, babi aja kok. Nah, itulah. Terus setelah babi gimana?
Iya. Oh iya, oh baru tahu sekarang ya? Saya taunya babi hutan karena saya Iya. baca yang mungkin salah satu kitabnya saya baca kan. Saya baru tahu juga ada kitab lain kok. Untung udah mualaf. Untuk udah mualaf ya. Tidaknya udah dapat wawasan ya dikasih. Iya. Terus setelah itu? Setelah itu mikir kan, ya namanya babi kan ya. Hmm. Masa bisa dibeda-bedakan gitu? Hmm. Nah, jadi apa ya? Setelah itu ya timbul lagi ya pertanyaan, gimana sih konsep ketuhanan ini sebenarnya? Hmm. Masa bisa setiap kitab itu berubah-ubah kan? Hmm. Ya berubahnya terlalu saklek ya. Maksudnya Hmm. tuh yang tadinya haram jadi halal gitu gimana? Dan ada kecualinya juga kan? Hmm. Nah, dalam masalah itu ya tadi itu ngobrol lagi sama teman ceritanya. Ngobrol. Sekarang ini udah bukan main tempat kuliah lagi, tapi udah mulai ke kafe. Saya bilang, saya penasaran. Kalian tuh gimana sih memandang Tuhan kami? Justru katanya, kami sangat menghormati namanya Yesus. Nah, dari situ kan kita bingung kan? Karena saya juga nggak menahu tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dibilang, oh Yesus di agama kami itu ya nabi, seorang nabi, utusan Allah gitu. Nah, kenapa bisa berubah gitu? Saya bilang kan. Sedangkan ngapa harus ada muncul Nabi Muhammad gitu kan? Sedangkan kita itu udah sangat percaya bahwa Yesus itu ya udahlah Tuhan gitu. Sampai di situ aja. Kan tadi saya juga lupa nyampaikan kok. Ada yang namanya Trinitas ya tadi ya. Itu juga dibahas di tempat kita sama dosen ya. Nah, waktu itu ada namanya Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Nah, dia buat analoginya sederhana sih emang. Gimana? Dan mudah ditangkap. Dan dia enggak bicara tentang kitab Bible-nya. Tapi dia bilang gini loh, analoginya sederhana. Kan Allah Bapa itu yang di surga katanya. Allah Bapa di surga. Nah, ketika Allah Bapa di surga ini pengen menunjukkan kalau beliau itu ingin jadi Allah Putra, utuslah malaikat Gabriel. Kalau di agama sebelumnya kan Gabriel. Nah, dicarilah keturunan Daud yang perawan. Nah, dapatlah Bunda Maria. Nah, kemudian bahasa gaulnya, ya udahlah saya mau turun ke dunia gitu. Turun ke dunia, nanti saya masuk ke tubuhnya seorang wanita, prawanita di. Nah, munculnya namanya Allah Putra. Ini dari dosen ya. Ya. Terus Allah Putra. Nah, terus kemudian disitulah yang namanya muncul pertama kali namanya Salam Maria. Salam Maria buat tubuh Yesus. Nah, terus dalam masalah itu kenapa jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu ketika setelah dia dibangkitkan pada hari ketiga itu udah proses melalui kematian di kayu salib. Nah, analoginya kayak gitu dari dosen agama kita. Nah, dari situlah kita pikirkan kok ribet banget ya gitu. Maksudnya seorang Tuhan harus rela turun ke dunia. Oh, seorang Tuhan, emang Tuhan orang? Kan gimana lagi kok? Setuhan gitu. Saya juga bingung kan jadi. Iya. Karena Tuhan ini ya memang sih dia juga menyampaikan memang bentuk rupanya Allah itu seperti rupanya manusia. Jadi ya kita bingung juga kan. Ya Tuhan itu saya sempat pikir juga kok. Tuhan ini wujudnya ya apakah memang seperti itu? Karena kalau seperti itu rasa-rasanya nggak sempurna. Sempat nanya nggak sama dosennya? Itu tujuannya Tuhan jadi manusia apa gitu? Ya sempat nanya juga kok. Maksudnya tuh untuk menebus dosa manusia kan. Dengan cara mati di kayu salib. Bunuh diri nggak tuh? Bunuh diri. Loh iya. Tindakannya bunuh diri bukan? Kalau tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri. Kalau memang tujuannya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, berarti kan tindakannya menghilangkan nyawa sendiri. Iya betul. Walaupun bangkit dari ketiga, tapi kan dia pernah menghilangkan nyawanya sendiri. Berarti kan itu bisa disebut tindakan bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Betul kok. Tanya gitu nggak sama dosen? Saya nggak sempat kayak gitu. baru sekarang kita mulai ngomongin ini. Terus. Ya, tapi sempat juga dikasih tahu juga kenapa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Ini kalau konsep yang dikasih ke kita itu memang ketika sebelum adanya Yesus, manusia itu seperti tidak ada harapan gitu. Jadi ketika mereka itu melakukan dosa, yang mereka juga tak terarah, akhirnya mati. Kemudian di kuburan itu ya bagi orang Kristen kuburan itu ya neraka gitu. Nah jadi ketika udah mati tidak ada harapan hidup lagi, tidak ada bangkit lagi. Nah ketika Yesus udah datang ke dunia, nah kemudian dia mati di kayu salib, bangkit dari ketiga, ini salah satu bentuk harapan baru bagi umat Kristiani khususnya. Nah, jadi
ketika manusia itu intinya bertaubat dan dia mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah tadi itu, artinya ada harapan ketika mereka udah bertobat, ya udah mereka langsung bangkit gitu, masuk ke surga gitu. Harapan itu yang muncul, Pak. Nah itu bangsa Niniwe yang dipercaya nama, kan diutus nabi yang namanya Nabi Yunus. Pernah baca kan? Yang Nabi Yunus dimakan ikan besar, tapi nggak mati, 3 hari baru dimuntahkan masih hidup. Terus kan dia kembali menuju ke Niniwe yang diperintahkan ke situ kan? Itu bangsa Niniwe bertobat selamat nggak? Bertobat selamat. Selamat. Perlu nggak darah Yesus? Tidak. Enggak. Itu gimana? Umatnya Nabi Musa selamat nggak itu? Nah, itu kontradiksi. Nah, ya kan? Jadi apa ya? Jadi konsep penebusan dosa yang di Perjanjian Baru kan memang konsep baru. Konsep baru yang dicetuskan oleh Paulus. Oh, iya. Nah, sedangkan Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris kan? Di 4 Gospel kan nggak pernah baca kan? Ada dosa waris kan? Yang mengajarkan kan Paulus. Nah, konsepnya itu yang konsep baru. Anggaplah kejadian penyaliban itu yang disalib adalah Yesus. Anggap ya. Karena kan menurut Bible kan yang disalib Yesus. Setelah kejadian itu, baru kan sekian tahun kemudian baru ada konsep penebusan dosa. Oh, Yesus itu ternyata sudah mati di atas salib untuk menebus dosa kalian. Gitu. Itu kan konsepnya Paulus. Nah, terus setelah itu gimana? Itulah dari penjelasan itu, saya mulai kepikiran jadinya. Ini kalau saya mati ini agak ragu-ragu jadinya kok. Karena saya jujur kok, saya tuh pengen mati itu dengan bahagia kok. Maksudnya ya udahlah, kita memang pasti mati kan. Maksudnya kalau udah mati ya udah mati-mati aja gitu. Nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir harta juga. Nah, jadi maksud saya tuh memang harus ada harapan gitu untuk ketika menghadapi sebuah kematian, apa yang harus disiapkan gitu. Dalam masalah itu dengan diskusi panjang kita, nah diskusinya ada jenjangnya lah kok. Jadi saya dengan teman itu diskusi dari bangku kuliah ke kafe, akhirnya privat ke kosnya. Jadi kayak dari jam 7 habis pada Isya itu sampai jam 9. Nah, kemudian ini bahas tentang tauhidnya. Nah, kemudian tadi belajar sama siapa? Sama teman muslim. Teman yang hijrah tadi itu. Iya. Jadi saya fokus ke beliau karena beliau betul-betul ya seumuran itu. Seumuran. Betul-betul seumuran dan sekelas juga kan. Jadi ada waktu lah. Dan beliau juga semangat nyampaikan ini ya kan. Nah, dia bilang, justru di Islam itu sangat sempurna. Coba dibayangin, Tuhan kami itu seperti apa? Ya, saya nggak bisa ngebayangin karena Tuhannya nggak ada wujud. Nah, terus Tuhan kalian ada wujud kan? Ya ada, tapi saya sempat juga ngasih jawaban kok. Kenapa alasannya Katolik itu memberi patung? Dan saya dapat jawaban ini dari nonton beberapa video pastor lah. Saya bilang, jadi saya kalau seandainya punya keluarga, saya bilang ke teman saya tuh punya keluarga yang udah tua, tiba-tiba meninggal. Saya kangen dong sama keluarga saya yang udah tua dan meninggal ini. Nah, gimana cara menunjukkan rasa kangennya? Ya, saya punya foto dong di rumah yang saya lihat, dan saya tidak nyembah foto ini, dan saya cuma melihat histori kenang-kenangannya. Nah, inilah patung Yesus ini tadi, saya bilang. Nah, dari situ teman itu bilang, saya yakin, tapi dia ngomongnya setelah saya masuk Islam ini kok, saya yakin kamu tidak akan pernah masuk Islam, katanya. Kok gitu? Karena dia pikir kan, oh susah ini. Ya maklum lah kan, seumuran juga kan. Ya dia juga belajar kan. Tapi tidak lama setelah itu, tidak tahu kenapa, channel saya, maksudnya saya buka YouTube lah, tiba-tiba ketemu beberapa channel Muslim. Dan salah satu yang paling saya niat untuk belajar itu ketemu Dr. Zakir Naik. Waktu itu beliau ya bukan menantang ya, mungkin lebih mempertanyakan Bible kan, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, saya cari tuh kok, saya baca tuh, saya cari di mana. Baca ulang. Di googling juga saya cari lah semuanya kan. Memang nggak ada ya, maksudnya betul-betul nggak ada yang mengatakan Yesus itu sendiri Tuhan gitu. Malah kebanyakan di Yohanes 17:3 itu Yesus itu utusan juga. Nah, jadi kan mikir kan, gimana ya? Maksudnya tuh udah mulai down juga saya akhirnya kan, tidak menemukan. Seharusnya kalau Yesus bilang dirinya Tuhan di kitab, udah saya pasti Katolik terus. Karena saya dari dulu juga
nggak pernah mau absen juga gereja kok. Artinya saya itu betul-betul ingin mendalami ilmu agama saya untuk persiapan hari akhir nanti. Kan saya nggak tahu kapan saya mati. Nah, setelah ketemu konten Dr. Zakir Naik, saya lalu kepikiran juga, oh iya, nggak ada ya. Ditambah lagi dengan beberapa diskusi teman-teman tuh, saya lagi nanya, saya ini kepikiran tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Teman-teman yang saya ini ada bertambah jadi 2 yang membimbing. Yang satu itu membimbing yang tadi, yang hijrah tadi itu bilang, coba nih, saya pengen tahu lah kesempurnaan Tuhan kalian. Saya ngelihat itu Tuhannya kan memang kayak orang bule ya katanya. Iya, teman saya bilang gitu. Iya. Gitu. Rambutnya gondrong. Rambut gondrong kan. Mata biru Putih lagi kan. Jenggot. Mungkin tinggi lagi itu kan. Iya. Jadi saya mikir kan, iya ya betul, saya bilang. Terus dia sampaikan lagi, bayangkan katanya. Udah mulai bayangkan ini, saya harus ngebayang ini kan, berarti perkataan beliau. Kita ini macam-macam suku dan ras katanya. Nah kalau orang Asia tuh ya pendek, habis itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang lebar matanya, habis itu ada yang keriting, ada yang lurus, habis itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Dari situ saya udah mikir kok, iya ya, masa saya harus menghormati orang Eropa karena mirip dengan Tuhan saya gitu. Dari situ saya, oh iya mungkin ini jadi kasta jadinya. Nah dari situ saya mikir, iya kenapa salah satu kami tidak menunjukkan wujud Tuhannya? Karena memang dari dulu itu nabi-nabi itu ditutus ke dunia itu untuk memberantas kesyirikan. Jadi tidak ada yang namanya nyembah berhala lagi. Dan Islam memutuskan rantai itu untuk tidak menyembah berhala tadi. Oke. Tapi sebentar, saya ingin meluruskan pandangan daripada temennya siapa Domi yang waktu itu mengatakan Katolik menyembah patung. Ya. Saya mau meluruskan aja bahwa yang saya tahu Katolik itu bukan menyembah patungnya. Ya. Katolik tetap menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan yang Trinitas itu. Tapi tidak menyembah patungnya. Patung yang istilahnya dipasang atau dipajang di gereja itu ya tadi mungkin seperti hanya sebagai apa ya, simbol-simbol aja lah gitu ya. Bukan berarti orang Katolik menyembah patungnya, tidak. Ya, ini hanya saya luruskan saja. Terus saya tertarik tadi yang dikatakan bahwa bayangkan Tuhan kalian seorang bule, rambut panjang, mata biru, hidung mancung, jenggot gitu ya. Kalau kita balik cek nih, Yesus sukunya apa atau rasnya apa? Dia orang Israel kan? Israel, ya. Nah, berarti kan Tuhan mengambil bentuk dengan ras tertentu. Ya. Kalau begitu, bisa nggak dikatakan rasis? Bisa. Karena dia mengambil bentuk ras tertentu. Ya. Nah, bagaimana dengan ras-ras yang lain gitu? Saya juga pengen dong kalau si Cina pengen punya Tuhan yang sipit juga pengen dong. Ya, saya juga pengen kok. Ya artinya kalau Tuhan mengambil bentuk satu ras tertentu, bisa nggak disebut rasis? Bisa. Nah, gitu ya makanya. Oke. Terus setelah itu jadi goyang tuh jadi gimana? Ya goyang juga kan karena mikirnya, oh iya ya tidak sempurna jadinya, karena tidak bulat. Karena memang ya kayak kita menghormati salah satu suku jadinya kan. Maksudnya, iya ini kan ini para nabi banyak turun dari situ juga kan. Akhirnya sampai Tuhan pun turun dari situ. Jadi kan kita baca sejarahnya jadi ini Israel. Jadi kepengen ini juga ngerasa ya menghormati sekali lah. Nah dari situ saya mikir, oh ini tidak adil emang. Kalau dari saya udah, ini kan mungkin perspektif saya ketika belajar agama dan akhirnya saya ya kepikiran juga ingin memperdalami Islam lebih lanjut. Nah dari kejadian itulah saya mulai goyah iman di sebelumnya. Tapi tadi masih ibadah kok, masih maksa ibadah. Itu ke gerejanya di Pontianak atau di Sanggau? Gereja di Pontianak. Kan saya kuliah waktu itu kok. Oke. Dan tidak lama setelah itu tak tahu kenapa kok tiba-tiba menemukan kesalahan-kesalahan kecil. Apa? Nah, kayak ini ya tadinya tidak kepikiran ya. Ini saya udah rapi nih menghadap Tuhan ya, menghadap Tuhan. Dan tidak lama setelah itu saya ibadah kan. Tidak tahu kenapa kepikiran, kok di sebelah saya cewek. Rok pendek nggak? Rok pendek. Oh. Iya, rok pendek kok. Nah, terus? Jadi kayak yang tadinya saya tidak kepikiran kok sekarang udah mulai kepikiran hal-hal kayak gini gitu. Dan saya beberapa minggu itu ya saya ngadep ke atas. Karena saya takut ya kan saya pengen ketemu menghadap
pencipta kan, Iya. jadi harus fokus. Jadi kayak nggak bisa fokus jadinya kok. Tuh mulai ketemu masalah-masalah itu. Dan lihat dari Islam malah dipisah kan, Iya. malah dipisah. Malah ya tidak juga ngotot harus pakai pakaian terbaik, yang penting rapi dan ini ya apa? Tertutup. Ya terbaiknya versi Islam itu ya tertutup aurat. Nah, kemudian yang akhwatnya, ceweknya ternyata terpisah dari barisan para ini ikhwan atau laki-laki itu tadi. Nah, dilihat dari cara penyembahannya pun, saya mulai ini apa ngelihat iya ya Muslim itu lebih tunduk lagi. Berarti kan secara sampai nungging gitu. Iya, sampai nungging. Sujud gitu. Ya Allah, saya bilang. Terus? Iya, makin apa ibaratnya sebagai bentuk penghambaan itu udah ideal gitu. Karena enggak ada yang lebih tinggi lagi dari situ kan. Iya, karena kan bagian tubuh kita yang paling terhormat yang mana? Kepala. Kepala kita ditaruh di bawah, yang paling bawah sebawah-bawahnya kan? Iya. Sampai menempel di tanah atau di lantai. Iya. Artinya itu adalah bukti kita menghamba kepada yang menciptakan kita. Iya. Itulah. Mulai ketemu nih. Terus? Nah, tak lama setelah itu saya ini ya apa diskusi teman-teman kan. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya ketemu dengan masalah-masalah kecil. Itu sudah lulus atau masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa itu? Oh, semester 5. Semester 5. Nah, tidak lama setelah itu saya ini ngerasa udah mulai yakin mengarah untuk masuk agama Islam. Tapi saya bilang ke teman saya, masih 70% nih, saya bilang. 70% nih. Pakai presentasi sendiri. Nggak pakai fast charging sih. Terus 70% nih. Saya ngomong sama teman. Teman bilang, alhamdulillah masih ada harapan gitu. Oh, iya. Akhirnya diskusi kan. Saya mulai diskusi tentang ini apa? Mulai kayak kenapa sih Nabi Muhammad kalau di agama saya tuh bilangnya mencontek. Nah kan tadi saya kembalikan ngomong. Dijelaskanlah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis katanya. Saya baru tahu tuh kok. Saya baru tahu. Udah mulai kulik-kulik tentang Nabi Muhammad. Iya. Oh iya. Lalu gimana caranya kok bisa ada samaan kayak gitu? Nah inilah namanya beliau diutus sebagai seorang nabi, disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril katanya. Terus mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Saya bilang kan ini banyak yang saya nggak tahu juga dan mungkin teman-teman yang Kristen yang anggap Nabi Muhammad ya manusia biasa gitu. Nah, dalam masalah itu cuman teman nyampaikan cuma satu aja mukjizatnya. Walaupun ada yang ini apa belah bulan segala macam. Nah, yang paling rasional yang waktu itu saya terima Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizatnya Nabi Muhammad katanya. Bukan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad. Siap. Betul. Ya. Salah teman saya waktu itu. Waktu saya masih Islam kok. Terus Masya Allah kan, saya pikir kan, oh iya ya. Terus kalian ada ndak tapis ini kitab suci atau Bible gitu kan? Oke. Hafiz, ada lah. Hafiz. Ya. Hafiz. Nggak ada saya bilang kan. Kami kan cuman ini ya, ahli kitab ada. Nah, kalau kami ada Hafiz katanya. Jadi kalau seandainya hilang sekalipun Quran di muka bumi ini masih ada keasliannya gitu. Nah, dan tulisannya pun nggak diedit-edit, nggak di apa, pokoknya kalau diedit itu ketahuan lah katanya. Nah, di situ saya ngelihat, oh iya nggak berubah-ubah ya, memang dari awal nggak ada terjemahan itu. Karena mikirnya gini kok, saya tuh kepikiran terjemahan ini kan semakin hari makin berkembang ya bahasa, dan belum tentu nyampe ke intinya nih. Kan intinya udah dikasih nih sama pencipta, tapi dikembangin sama orang-orang lagi nih. Nah, bisa jadi akan terjadi namanya kontradiksi. Jadi macam-macam mereka punya kepala, itu menyampaikan inti yang sama sebenarnya maksudnya, tapi beda-beda cara menyampaikannya. Iya, terjemahkan beda-beda bahasa juga. Mikir kan, iya kenapa Quran itu harus tetap ada bahasa Arabnya. Nah, dari situ saya mikir kan, iya ya nggak berubah-ubah ya Quran. Dari sini udah nambah lagi nih iman nih. Iya, saya bilang ke kawan, ini 80% nih, saya bilang. Itu kan diminum tuh. Oh iya. Ini kalau narasumber saya nggak minum, saya yang diprotes. Oh iya. Nggak dikasih minum gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, terus sampai sudah mulai tertarik gitu ya dengan Islam ya. Sudah mulai tertarik. Karena udah pengen mengenal nabinya. Nah, dalam setelah itu ya udah, bagi saya kitab
yang sempurna waktu itu, ya udah berarti ini Quran nih udah pasti karena bahasanya tidak berubah karena udah disampaikan sama teman, tidak akan berubah. Dan ada hafiz Qurannya, kalaupun diubah ketahuan letaknya di mana. Dan ini saling keterkaitan, tidak bisa dipisah. Nah, dari situ udah. Kalau pendeta nggak ada yang hafal Bible gitu ya? Saya belum pernah lihat sih. Saya malah searching, ada nggak yang hafal nih? Nggak ada rupanya. Saya untuk menguatkan iman saya waktu itu, saya juga nonton ceramah-ceramahnya yang ini agama sebelumnya. Tapi yang ya nggak masuk juga lah, maksudnya tuh kayaknya memang udah ngarah ke sana gitu. Oke, Nabi Muhammadnya udah nih. Saya dulu pikirnya Nabi Muhammad ini kan orang Arab, pasti gemuk, iya kan, berisi gitu kan. Tapi ternyata dari teman itu nggak ada gambar Nabi Muhammad sama sekali. Dan yang ada cuman ciri-cirinya. Itu pun ada beberapa hadis gitu yang menjelaskan ciri-cirinya. Tanya nggak sama temannya waktu itu, kenapa nggak ada lukisan Nabi Muhammad SAW? Gitu? Nanya dong kok. Terus jawabnya apa? Ya, katanya itu tadi mau berantas ini apa? Ya intinya nggak ada yang namanya kesyirikan lagi. Mencegah. Takutnya malah dianggap Tuhan lagi nanti. Ya, mencegah seperti kaum sebelumnya yang menyembah nabinya. Nah, terus kemudian, nah tadi nyambung juga tuh, kan kalau Yesus sendiri itu dari Bani Israel kan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini kan dari Arab. Saya bilang, ini gimana proses yakinnya setiap orang itu bisa menerima ajaran Nabi Muhammad dan bagaimana caranya orang-orang itu punya kewajiban menyampaikan dakwah itu tadi. Nah, sedangkan kalau ini kan kayak lebih ke kaumnya kan. Nah, kalau ini kan katanya keseluruhan bisa. Rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin. Dan ternyata dari kawan-kawan tuh bilang, ya memang ada perintahnya. Kami memang disuruh nyampaikan walaupun satu ayat. Nah, ini saya udah nyampaikan kemarin. Oh, ternyata dia memperhatikan itu. Ya Allah, kena saya ini. Ya Allah, ya Rabb. Terus akhirnya udah dari situ saya mulai kepikiran. Iya ya, Nabi Muhammad ternyata ciri-cirinya gagah perkasa gitu lah ciri-cirinya kan. Dari situ saya mulai, oh iya, kayaknya lebih sempurna Islam ini. Dari cara sholatnya, tutup auratnya, udah diatur semua kan. Dan ternyata di Quran pun ya dianjurkan sholat. Dan dari situ saya bukan dianjurkan, diwajibkan. Diwajibkan ya malah ya. Diwajibkan malah. Diwajibkan untuk sholat. Nah, akhirnya sampai disampaikan juga kepada saya tujuan Quran di dunia ini untuk menjadi pedoman hidup manusia, lebih terarah. Habis itu di situ juga tidak ada keraguan, di dalamnya juga diteruskan, ditulis. Dan itu betul-betul dikasih tahu kan? Nih Quran. Coba cari kitab di mana yang mengatakan dirinya tidak ada keraguan di dalamnya. Dikasih sama teman. Iya, kitab saya tidak ada tulisan kayak gini kan. Kok ini pede sekali nih Quran gitu. Ada nggak temennya Domi yang waktu itu bilang gini, nih di dalam Quran ada ayat inna dina indallahil Islam. Ada nggak di Bible kalimat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Itulah, jadi ragu kan di situ. Ya. Terus? Dan pede juga kan mengatakan bahwa ini memang kalimat dari Allah. Nah, dari situ saya udah, ya udahlah Islam aja saya bilang kan. Di sini juga ada klarifikasi kok tentang Nabi Isa al-Masih waktu itu Yesus di surah Maryam kan udah jelas di ayat 30 sampai 35 itu. Ya memang Yesus itu, Nabi Isa itu ya utusan Allah gitu. Ya. Martina Cornelia Sinarti Jilon adalah seorang gadis cantik dari suku Dayak Kalimantan. Ia dibesarkan di tengah keluarga non-muslim. Pada tahun 2017, Martina yang awalnya membenci Islam, tiba-tiba merasa ada yang janggal dengan agamanya. Dia merasakan banyak yang kurang pada agama yang diyakininya sejak dari kecil itu. Kemudian ia putuskan untuk berdiam diri di rumah demi meyakinkan hatinya dengan mempelajari lebih dalam kitab agamanya. Anehnya, makin dalam ia pelajari, makin tidak yakin hatinya dengan agamanya itu. Ia kemudian mulai mencari tahu tentang ajaran Islam untuk membandingkan dengan agama yang dianutnya. Inilah awal mula datangnya hidayah untuk Martina Cornelia. Hatinya sudah jatuh cinta dengan Islam. Ia pun memberanikan diri untuk memberitahu ibunya bahwa ia ingin masuk Islam. Namun yang terjadi justru sang ibu mengusirnya. Tidak hanya itu, Martina juga mendapatkan cacian dan makian dari keluarga besarnya. Suatu ketika ia diajak debat oleh seorang pendeta. Martina sempat pesimis,
Mengingat pengetahuannya masih minim, namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Martina dengan lancar menjawab seluruh pertanyaan pendeta itu. Kini Martina telah masuk Islam dan mantap mengenakan hijab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolongnya. Amin.